Wadyabala Panglipur Jiwa. He, ketemu meneh, kepanggih meneh kanca-kanca Wadyabala Panglipur Jiwa sak jagat raya sing kelihatan ora kelihatan ae dhewe saiki ning kene lho cah. Tak dudohi. Oke. Otomeza Collection dan Display. Alamat yang di Jalan Imam Bonjol nomor 10 Trenggalek. Nomornya kuwi menyediakan apa wae? Siji, kaos iki diwaca dhewe jelas. Nah, iki segmen baru saka Panglipur Jiwa. Beda karo sing segmen-segmen liya. Penasaran toh? Penasaran? Oh, jelas penasaran. Check it out guys. Rono sik, yo mlebu. Wadyabala Panglipur Jiwa channel, kita masih bersama ownernya Otomeza. Perkenalan dulu mas. Ya, nama saya Farid Baktiar. Jadi pekerjaan sehari-hari memang nyablon kaos ya. Jadi ini istilahnya apa ya? Ngendorse apa sodakoh ya? Sodakoh ngono ya. Sodakoh. Sodakoh ya intinya ini sablon gratis ngono ae. Karena saya ngefans sama Kanza Mafia. Oke, terima kasih mas. Ini sangat luar biasa ya. Otomeza ini sebenarnya sudah berdiri sejak tahun berapa mas? 2016. 2016 dan sekarang masih eksis dan semakin luar biasa sekali. Pelanggannya sudah mencapai seluruh Nusantara. Awake dhewe wis mlebu guys, Wadyabala Panglipur Jiwa dhewe ning ruangane yo produksine Otomeza. Nah, iki delok dhewe barang-barangnya akeh banget. Akeh banget iki Mas ya. Nah, iki lho. Iki jenenge apa Mas? Screen. Cek kono Mas. Cek kono. Wah, iki. Ngene Mas, saiki sampean jelaske ya. Iki jenenge apa? Terus iso dadi kaya ngene iki kepiye? Nah, saya kalau kisah Mas, iki apa jenenge? Kalau ini namanya itu rakel ya, rakel. Jadi untuk menggesut itu rakel. Jadi untuk rakel itu terdiri dari dua bagian. Jadi ini ada gagangnya, ini ada karetnya, istilahnya karet rakel. Jadi misalkan ininya sudah aus atau rusak itu bisa diganti. Kita tinggal copot, terus kita belikan yang baru, terus kita pasang yang baru, itu bisa. Soal harga Mas, kalau rakel sendiri karetnya ini sekitar berapa? Kalau karetnya sendiri itu dijual secara sentinan ya. Jadi bisa beli roll-rollan, bisa beli senti. Jadi misalnya kayak rakel kayak gini mungkin sekitar 250 per senti ya. Jadi tinggal ini berapa senti, nanti tinggal mengalikan 250 rupiah. Panjangnya ini ya Mas? Ya panjangnya. Kalau soal tebal Mas, kalau soal tebal kan apa satu ukuran apa beda-beda? Oh, kalau ketebalan itu ya macam-macam. Oh, ya misalnya seperti ini kan lebih tebal, bentuknya sama, rakel kotak kan istilahnya. Ini mungkin tebalnya 1 meter ada ya, 1 senti kalau 1 meter. 1 meter Mas, kandelmen. Kalau yang ini mungkin kan lebih tipis, coba dibandingkan kan. Nah, ini lebih tipis. Ya sebenarnya tergantung masing-masing tukang sablonnya. Misalnya kalau suka yang tipis apa suka yang tebal ya, tergantung. Kalau yang tebal mungkin kan lebih kaku ya. Jadi mungkin nanti saat digesut itu kita harus lebih ngotot lagi, soalnya ini kan keras. Kalau yang ini relatif lebih empuk karena tipis, materialnya pun lebih empuk. Kalau yang ini ya tergantung keperluan. Mungkin kita pakai cat yang misalnya catnya sangat kental, maka kita pakai
yang lebih tebal karena kita ngesuknya nanti biar nggak terlalu berat. Kalau misalnya agak encer, lebih enak yang ini, yang lebih empuk. Ya. Lebih tipis. Iya. Mas, untuk rakel sendiri kan Masnya tadi bilang kalau bahwa rakel itu ada yang kotak. Ini jenis rakel kotak. Itu macamnya ada berapa aja, Mas? Ya macam-macam. Kalau biasanya itu kayak ini. Kalau ini sebenarnya biasanya untuk stiker plastik itu pakai yang ini, yang kecil kayak gini ya. Ini kecil kan. Ini bentuknya lancip. Karena tintanya itu tidak kental. Karena tintanya agak encer, makanya butuh yang lancip. Jadi untuk penggusutannya sendiri itu agak begini. Agak apa? Agak tegak ya. Nariknya agak tegak. Karena supaya tintanya itu ngikut waktu di. Yang ini lebih tegak. Kalau yang ini kan beda ya Mas tadi. Ya, dasarannya. kalau ini kita ya agak, kalau menggesut posisinya agak miring karena kita ambil sudutnya ini. Karena supaya menempel ke screen, maka kita yang ya harus kita posisinya harus ketemu sudut ini, screen itu. Sudut rakel ini. Siap. Itu namanya ini satu bidang ini namanya rakel. Ya. Ini yang ini apa Mas ini? Bahannya yang atas. Oh, yang ini aluminium. Jadi macam-macam, ada yang kayu, ada yang aluminium. Tergantung selera ya Mas. Iya. Yang lebih mudah itu pakai aluminium apa yang kayu Mas? Biasanya kalau yang kayu itu gagang rakelnya itu tidak terlalu lebar seperti ini ya. Jadi untuk genggamannya pun sebenarnya kalau untuk kaos itu lebih nyaman yang ini karena genggamannya itu lebih enak digenggam. Karena kalau ini yang kayu Mas? Yang kayu ini. Yang kayu pun kalau untuk yang untuk karet rakel yang kotak seperti ini ya kayunya enggak sekecil seperti ini ya, agak besar. Cuma bentuknya itu agak apa ya? Tidak seperti ini, ergonomis seperti ini. Jadi agak kayak papan seperti ini, cuma ada profilnya aja. Itu dari rakel ya Mas. Ya. Kembali Mas, yang itu yang kotak itu Mas, namanya apa ini Mas? Yang ini? Screen. Namanya? Screen. Kalau yang ini Mas, ini bapaknya ini? Ya kalau ini, kalau istilahnya kalau tukang sablon itu namanya palet. Jadi palet itu ya papannya ini. Apa setelah dibuat didesain seperti ini langsung bisa digunakan apa ada proses yang selanjutnya Mas? Oh, jadi kalau untuk palet kaos itu kita perlu kasih yang namanya lem meja. Lem meja itu biasanya pakai lem stiker ya. Supaya apa? Supaya ketika kita memasangkan kaos di palet itu supaya permukaan kaos itu bisa menempel dan tidak, misalnya tidak pindah-pindah ya. Karena waktu nyablon kita harus pastikan kondisi kaos itu harus statis ya, jadi nggak geser-geser. Jadi seperti itu supaya selain itu juga supaya merata. Jadi kalau kaos itu kan kalau bisa menempelkan permukaannya rata, tidak apa istilahnya melitut-melitut ya Bu Mas. Tidak lungset. Jadi masalah juga kalau kita nyablon kaosnya kita tempatkan di palet tapi masih lungset itu, nah nanti ya tidak bisa, gambarnya tidak bisa bagus. Opo wadya bola panglipur jiwaya lungset atine padha kaos iki mau. Nah, tambah penasaran to. Kusut. Core kewut. Kewut. Penasaran to. Iki mau rekel nggih apa, screen nggih apa, meja nggih apa? Tambah penasaran. Yo, bablaske meneh engko. Bablaske meneh. Aja ditonton separo-separo. Tonton teko habis yo, pijet loncenge, di-subscribe, dhuwitku ya saka kowe. Woi. Untuk pembuatan prosesnya ini nanti seperti apa? Dimulai dari apa? Terus Jadi dasarnya sablon itu oke. Jadi untuk dasarnya sablon itu sebenarnya yang sangat penting itu adalah ini screennya ya. Jadi ini untuk mencetaknya namanya itu screen. Jadi istilahnya nanti
yang kita sablon itu desainnya itu sudah ada di sini. Jadi memang sengaja saya sudah siapkan dari kemarin-kemarin karena supaya cepat. Jadi ini sudah jadi cetakannya, jadi nanti akan disablon berbentuk seperti ini ya desainnya. Tulisan Kanza Mafia dengan cat pakai cat plastisol warna putih. Nah, jadi dasar dalam menyablon ini yang perlu sangat penting ini. Kalau yang lainnya itu ya sesuai kebutuhan ya. Jadi kayak yang kita pakai ini mejanya. Jadi mejanya ini untuk tatakan untuk menyablonnya. Terus jadi kita tempatkan kaosnya itu di sini ya. Jadi yang perlu kita lakukan ya ini. Jadi kita masukkan kayak memakai kaos, cuma kita pakaikan ke meja. Jadi kita masukkan seperti ini. Jadi tergantung mau disablon depan apa belakang. Kalau depan ya seperti ini. Kita lihat dulu posisinya. Nah, jadi untuk posisinya itu kita pastikan desain dengan jarak kerah itu kaidahnya itu pakai 4 jari. Jadi kita lihat ini jaraknya dari apa itu kerah paling bawah ini sudah 4 jari apa belum. Misalnya ya kurang apa masih terlalu jauh ya perlu kita geser supaya dekat kita kira-kira. Jadi harus kita pastikan posisinya itu apa ya, tengah ya, jadi simetris, kiri dan kanan harus simetris. Jadi jaraknya terus nggak boleh, posisinya harus tegak lurus, nggak boleh miring supaya nanti ketika disablon posisi desainnya itu bisa lurus ya, bisa lurus. Kita lihat ini sudah 4 jari apa belum, masih kurang dikit. Jadi mungkin nah ini. Oke Wadebela, memasuki tahap selanjutnya. Ini adalah apa Mas? Tahapan Ini menyablon ya. nah ini yang penting ya, menyablon. Jadi ya kalau sudah kita pasangkan kaosnya, kita bisa mulai menyablon. Dikesut ini, prosesnya dikesut. Istilahnya. Jadi tintanya kita kesutkan. Nah, ini berapa kesutan Mas? Nanti 3 kali ya. 3 kali kesutan sudah maksimal ya. Jadi nanti ya setelah satu kesutan pertama kita Luar biasa. keringkan. Luar biasa, Saudara. Kita keringkan. Inilah. Ini masih jelek ya. Jadi masih belum tertutup semua. Jadi ini masih terlihat tintanya masih tipis. Makanya kita perlu ulangi lagi untuk pengesutan kedua, ketiga. Nanti setelah itu kita keringkan ya. Jadi ini yang pertama. Jadi nanti bisa dibantu tadi. Jadi nanti kita bisa 2 orang ya. Jadi nanti 1 orang mengesut, 1 orang mengeringkan. Jadi ini namanya hot gun ya, heat gun sebenarnya istilahnya heat gun. Jadi ini agak mengeluarkan udara panas supaya kita bisa mengeringkan tintanya. Kita lihat
ini lapisan kedua, jadi ini sudah mulai mulai jelas ya gambarnya ya. Jadi karena sudah kita ulangi lagi penggesutannya, jadi ini sudah tertutup. Jadi yang tadinya agak warna kain kelihatan, sekarang sudah tidak. Jadi kita nanti satu kali lagi baru kita bisa selesaikan, nanti kita bisa press. Terakhir kita press. Radio Bola Panglipur Jiwo yang sudah subscribe dan pencet lonceng, iki proses selanjutnya yaitu apa Mas? Proses apa Mas? Ya namanya kita hot press ya. Jadi kita press. Jadi ini alatnya namanya hot press. Jadi seperti yang kita lihat. Jadi ini berupa ya kayak istilahnya setrika super gede ya. Jadi ini nanti kalau sudah panas dipegang ya panas. Jadi kita akan kalau sudah suhunya mencapai 180 derajat, yes kita nanti press seperti ini, kayak gini. Jadi nanti sablonannya supaya kering sepenuhnya, jadi istilahnya mateng ya. Jadi nanti bisa hasilnya sablonannya bisa halus, bagus. Itu Mas, angka-angka itu apa Mas? Oh, jadi ini ada LCD-nya. Jadi yang ini suhunya ya derajat Celcius. Jadi ini masih baru kita nyalakan, jadi masih 36 derajat Celcius. Kalau ini durasi untuk ngepresnya. Jadi nanti ketika kita sudah press itu jadi ada countdown ya, hitung mundur. Jadi nanti kalau sudah misalnya 15 detik itu bunyi tit gitu. Tandanya itu prosesnya sudah selesai. Bentar Mas, kalau tidak pakai ini gimana nanti jadinya? Sebenarnya tidak apa-apa, pokoknya kalau tadi kita pakai hot gun itu harus kita keringkan betul, tetapi ya itu hasilnya itu kurang maksimal. Jadi teksturnya mungkin agak kurang halus, terus nanti kedepannya itu sablonannya kurang kuat karena kurang matang sempurna. Jadi nanti sablonannya bisa pecah-pecah gitu. Jadi kalau dipakai dalam waktu panjang baru mungkin nanti kelihatan sablonannya pecah-pecah. Ini hasil dari sampean piye Mbak Mas? Ini Iya, kertasnya. Nah, ini hasil. Wih Mas didelok sih. Oh, Nah, hasil Don, hasil sablonane dhewe tinggo nggo dhewe. Wah, iki lho senenge tanpa omnibus law iso urip iki. Loh, iki iso urip iki. Ora usah melu demo iki tulisane Mas. Komeja collection dan display. Otomeza collection dan display. Trenggalek. Aku ndak iso bahasa Inggris iki. Established since Sejak 2016 ini angka Romawi. MM 2016 ini. Mas, ini yang paling rumit dari pembuatan kaos sablon ini apa ya Mas? Ya pembuatan screennya itu yang paling rumit karena tergantung desain. Jadi misalnya desainnya itu perlu detail yang sangat halus gitu ya. Misalnya garis yang sangat halus atau mungkin gradasi. Nah itu perlu istilahnya prosesnya itu harus sangat teliti. Jadi kalau kita miss dikit pun misalnya screennya nggak jadi itu sering. Jadi bisa kemungkinan itu screen itu kita updrag itu nggak jadi. Mas, untuk screennya sendiri ya Mas, Ya. itu bisa berapa pakai Mas? Mayoritas. Kalau itu sih tergantung perawatan ya. Jadi kalau kita misalkan misalnya setelah kita pakai terus kita simpan atau mungkin
langsung kita bersihkan. Itu bisa berkali-kali, paling ya sampai 20 kali pun bisa. Pokoknya screen-nya itu tidak mampat. Jadi kadang-kadang itu screen itu mengalami mampat karena yaitu tadi obat aftershake yang tersisa dan tidak bisa dibersihkan. Jadi sudah mengeras gitu. Jadi kalau sudah istilahnya mampet gitu. Jadi misalkan kita nekat kita pakai ya nanti gambarnya ndak sempurna. Jadi ada yang misalnya ada yang ndak ada tintanya gitu. Jadi seperti itu. Mas, coba untuk pemirsa yang di rumah ya, ini coba Mas contoh screen yang belum diapa-apakan. Mungkin bisa dijelaskan lebih detail lagi, dan tintanya untuk yang dipakai ini untuk pembersihannya, untuk obatnya coba dijelaskan Mas. Nanti kan biar lebih Wadyabala Panglipur Jiwa itu kalau tidak detail kan nanti bertanya-tanya, iki opo iki wah. Dadine bingung Mas. Screen itu kalau misalnya masih baru atau mungkin yang bersih itu seperti ini. Jadi ini kayak saringan. Cuma lebih lembut. Jadi lebih lembut. Nah, untuk screen sendiri ini tingkat kerapatannya itu macam-macam. Jadi misalnya ini ada angkanya T77. Nah, ini kerapatannya. Jadi nanti tergantung keperluan. Jadi kalau misalnya kaos kita pakai Jadi kalau angkanya semakin besar, ini kerapatannya itu semakin tinggi ya. Jadi kalau ini T77 itu tingkatnya masih menengah. Jadi untuk kaos seperti ini itu T77 bisa. Tapi kalau mau nyablon seperti stiker, seperti plastik, karena karakteristik tintanya itu lebih encer, kita perlu T-nya itu yang lebih tinggi lagi. Jadi T 160 itu yang lebih rapat lagi karena keperluannya berbeda. Jadi seperti itu. Jadi walaupun sablonnya itu sama, tetapi nanti pada akhirnya keperluannya untuk apa nanti menyesuaikan untuk spesifikasi screen-nya itu sendiri. Mas, untuk ukurannya ada berapa aja Mas? Itu kan T277. Nanti kan biar bisa memilih sendiri itu loh Mas. Ya banyak ya. Apa? Jadi kalau yang tersedia saja ya di sini, yang tersedia. Oh, iya. Nah, ini saya punya T 180. Kalau apa Mas ini? Untuk apa? Untuk plastik sama stiker. Jadi saya nggak butuh besar-besar, untuk yang kecil aja. Ya ini untuk belajar saya karena belum berpengalaman kalau untuk sablon plastik dan stiker. Sementara untuk kaos saja. Sama T61 paling enggak ini kalau saya punyanya. Ini T77. Ya kayak yang dipakai untuk nyablon ini T61. Kalau ini T77. Yang ini yang masih baru, ini masih bungkusan. Jangan Mas, kalau masih bungkusan. Atau obat aftershake-nya ya. Tadi obat. Jangan lupa dipencet loncengnya, didulek subscribe lur. Panglipur Jiwa. Ini obatnya ini. Untuk proses pembuatan screen itu perlu yang namanya ini ya, photo emulsion ya, photo emulsion. Jadi ini ya semacam pasta, kalau dibuka kayak semacam pasta. Ini masih segel. Jadi nanti istilahnya istilahnya tinta ini kalau istilah tukang sablon itu obat aftershake. Jadi jelaskan Mas, obat aftershake apa Mas? Ya, jadi ini adalah ya seperti ini. Jadi kalau kita oleskan, kita keringkan, terus kita sinari ya, kayak mengabstrek foto itu. Jadi kita misalnya balurkan ke sini. Jadi untuk menutupi screen ini kita lapisi dengan ini. Yang jadinya hijau ini Mas? Iya. Oh. Nah, jadi nanti setelah ini kita lapisi dengan kita lapisi dengan obat aftershake ini. Nah, terus kita bisa setelah itu kita bisa proses ke aftershake-nya yang bereaksi dengan cahaya ya. Jadi caranya adalah kita perlu menyiapkan seperti ini. Jadi desain yang kita aftershake itu seperti ini. Jadi kita perlu print kertas, kita sesuaikan ukurannya seperti apa. Jadi kalau kertasnya
segini ya nanti kita upgrade jadinya segini kalau di screen-nya. Jadi kita tempelkan ke screen yang sudah di upgrade tadi. Kita bikin transparan, caranya kita bisa kasih minyak solar atau minyak goreng. Nanti kita sinari. Jadi kita waktu memproses ini kita harus berada di ruangan yang tidak ada cahayanya. Karena apa? Sangat sensitif dengan cahaya obat adurk ini karena bereaksi dengan cahaya. Nah, kalau sudah kita upgrade beberapa menit gitu kan ya, sesuaikan dengan pengalaman kita. Kalau kita pakai obat adurk ini berapa menit? Kalau sudah kita proses dengan istilahnya kita semprot dengan air ya, dengan semprot dengan air. Jadi nanti kita yang sudah kita adurk ini akan berlubang di screen. Jadi seperti itu singkatnya. Ada yang kurang jelas? Gimana? Wadyabala Panglipur Jiwa udah jelas. Aku sih urung jane. Nih ya. Nanti bisa dipelajari kalau di YouTube sudah banyak tutorial. Ya. Saya juga sudah bikin videonya. Gimana Mas? Saya juga sudah bikin videonya sendiri. Promosi langsung dong Mas, promosi langsung. Apa akunnya promosi langsung Mas? Nanti bisa dilihat di channelnya Farid Bakhtiar ya. Kalau enggak ya ke ini di mana Mas alamatnya ini Mas? Jalan Imam Bonjol nomor 10 Trenggalek. Oke, Trenggalek, Lur Trenggalek. Gimana Mas? Utara alun-alun. Lore alun-alun Lur. Wadyabala Panglipur Jiwa. Ini secara singkat cara menyablon kaos. Ini sablonnya apa ya Mas? Jenis sablonnya apa namanya? Ya kalau kita lihat desainnya ini ya sablonnya ya desainnya vektor. Kalau tintanya kita pakai tinta plastisol. Lur, aku gak paham. Kue dewe sing ngerti yo. Ayo. Kalau vektor itu ya seperti ini. Maksudnya Gimana Mas? Jelasin lagi Mas. Ya cuma garis-garis seperti ini, garis-garis jelas ini namanya vektor. Sablon vektor. Kalau ada lagi nanti yang raster istilahnya yang seperti foto itu kita bisa bikin desain seperti foto yang warna-warni, terus kita ada pertemuan warna menjadi gradasi, itu namanya sablon raster. Sablon raster. Raster. Oke, siap. Di lain waktu kita belajar lagi. Ya, nanti di lain waktu kita belajar lagi. Cukup sekian dari Wadyabala Panglipur Jiwa. Ojo lali didulek loncengnya, di-subscribe Lur. Duit kuwi tergantung loncengmu kuwi ya. Oh ya, pesan-pesan untuk kaula muda tanpa mengharapkan omnibus law. Biar bisa produksi sendiri Mas. Sebagai pengrajin sablon yang wis mangit Mas iki. Ora sanggup Mas. Apa? Ya apa ya, intinya kalau mau memulai usaha tidak perlu lagu. Ya mungkin mulailah dari apa yang kalian sukai, jadi gitu. Jadi kayak sablon ini mungkin ya kalau saya mungkin dulunya sukanya itu desain-desain aja, jadi saya kembangkan lagi jadi ilmu desain merambah ke industri sablon. Itu aja sebenarnya. Sudah Mas? Sudah. Jadi itu dari pesan dari Mas Otto Meza ya, gue pamain gue pengen usaha, wis ora usah ragu-ragu, langsung sikat. Kau yang berpihak cewek lo cewek. Ngono ya, paham ya? Wes. Cukup dari sini Wadyabala Panglipur Jiwa. Sekian dan terima kasih. Sekut coy.